Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan modul ke-9 standar Java Class. Hmm. Teori dasar string. String merupakan sebuah tipe data yang dideklarasikan menggunakan kelas string. Kelas string memiliki sejumlah metode yang bisa digunakan untuk mengelola file bertipe string. Metode di kelas ini dapat mengubah format huruf mengukur panjang, karakteristik, hingga menggunakan karakter di dalamnya. Teks Telkom Indonesia ini disimpan di value name, ditampilkan di baris kelima kode di atas. Di baris kelima, kode di baris ketujuh tidak mengubah teks ini karena metode toUpperCase tidak mengubah teks, melainkan membuat sebuah value baru yang berada di value dalam variabel name. Kode ini di baris ke-8 tidak menampilkan value yang baru ini. Sedangkan kode di baris ke-10 akan menampilkan sebuah teks yang baru dalam format uppercase. Yang kedua, number. Number merupakan parents class dari class byte. Short, integer, long, double, dan float. Keenam kelas ini disebut sebagai primitive type wrapper class, yakni kelas yang menghubungkan value bertipe primitif seperti byte, misalnya kelas byte membungkus value yang bertipe byte. Kelas number beserta keenam kelas tadi bisa digunakan untuk membuat objek yang memiliki value bertipe primitif seperti byte, short, integer, long, double, dan float. Lanjut. Kode di baris keempat membuat sebuah objek angka number. Dari kelas number, kode di baris kelima membuat sebuah objek angka integer. Dari kelas integer, sedangkan kode di baris ke-6 membuat sebuah value bertipe integer. Kode di baris 10 akan memunculkan error karena variabel angka integer kecil yang bertipe primitif, yakni in tidak berasal dari kelas integer, sehingga tidak bisa menggunakan metode float value. Yang ke match. Match merupakan suatu kelas yang memiliki sejumlah metode untuk perhitungan matematika. Metode di kelas ini bisa digunakan untuk perhitungan matematika dasar, logaritma, trigonometri, hingga hiperbolik. Metode SQRT dari kelas match digunakan untuk menentukan akar pangkat 2 dari variabel number. Lanjut ke konversi string number. Kelas number memiliki static method value of yang bisa digunakan untuk melakukan konversi dari string ke number dan sebaliknya. Sebaliknya, suatu value bertipe string bisa dikonversikan agar menjadi bertipe number. Lanjut. Yang kelima, date merupakan kelas yang mempresentasikan waktu terkini sehingga dapat digunakan untuk memperoleh value seperti jam, tanggal, bulan, hingga tahun terkini. Saat program dijalankan secara default, value tersebut bertipe long, yang merupakan angka satuan milidetik yang dihitung sejak Januari. Nah, di kode di atas, kelas date diimpor di baris ke-1, kemudian objek date dibuat menggunakan kelas ini di baris ke-6. Objek date akan mempresentasikan waktu terkini. Metode getTime digunakan untuk mendapatkan value bertipe long yang mempresentasikan waktu terkini dalam suatu milidetik. Yang keenam, kalender. Kelas kalender merupakan abstrak kelas yang digunakan untuk melakukan konversi
tanggal ke suatu waktu tertentu seperti jam, hari, dan tahun. Kelas kalender memiliki dua metode utama yang digunakan untuk memperoleh waktu dan tanggal, yakni get instance untuk mendapatkan objek kalender yang mempresentasikan waktu terkini, serta get time melakukan konversi objek kalender agar menjadi bertipe date. Nah, lanjut lagi, objek dari kelas kalender dibuat di baris keempat, kemudian objek ini dikonversikan menjadi bertipe date menggunakan metode getTime. Di baris kelima, kode di baris ke-6, 7, dan 8 menggunakan metode get, dan parameter berupa file date, month, dan years dari kelas kalender untuk mendapatkan tanggal, bulan, dan tahun terkini. Metode set digunakan untuk memberikan value baru kepada objek dari kelas kalender. Kalender get instance, bird set, calendar date, bird set, calendar months, bird month, bird set, calendar years, bird years. Sistem outprint, bird get time, outputnya hari, bulan, tanggal, jam, dan scanner digunakan untuk menerima input dari user. Kelas ini digunakan dengan cara membuat sebuah objek dari kelas scanner, kemudian panggil metode yang diinginkan menggunakan objek tersebut. Public class len scanner, public static void main string, scanner new scanner system in, sistem outprint masukkan tanggal lahir, integer tanggal lahir, scanner next int usia 2022 dikurang tanggal lahir, sistem outprint usia Anda, dan lanjut ke slide selanjutnya. User diminta untuk mengetik input ketikan kode di baris keempat diakses, yakni saat panggilan metode next int value yang diterima akan disimpan di variabel tanggal lahir. Masukkan tanggal lahir, tahun lahir 1990, usia Anda 32 tahun. Random. Kelas random merupakan kelas yang digunakan untuk membuat angka acak. Tipe data dari angka acak bisa ditentukan lewat sejumlah metode dari kelas ini. Angka acak digunakan untuk menciptakan kunci ekspresi, menjalankan simulasi, hingga membuat sampel untuk himpunan data. Kode di baris ke-6 akan dibuat angka acak bertipe int, sedangkan kode di baris ke-9 akan dibuat angka acak bertipe integer namun berbeda pada rentang 0 hingga 9. Universal Unique Identifier. UUID merupakan satu karakter alfanumerik sebanyak 36 karakter yang digunakan untuk mengenali suatu informasi UUID. Contohnya byte, bytes 0, white from bytes, white name, white from bytes. String, nah ini angkanya, white from white, terus ini outputannya. White di variable white from byte dibuat dari array bytes melalui static method name white from bytes, sedangkan white di variable random white dibuat langsung melalui static method random. White di variable white dibuat berdasarkan string di variable string melalui static method from. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan di modul ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.